Assalamualaikum Indonesia, bertemu kembali bersama Sanusi Muhammad. Tidak terasa sudah hari Ahad kembali. Dan seperti biasa, setiap pukul 8 pagi hari Ahad, kita punya konten belajar bahasa Aceh di channel YouTube Sanusi Muhammad. Jika pekan kemarin kita sudah menguji warga Jakarta yang sedang merantau ke Aceh, kita sudah menguji pengetahuan mereka seputar bahasa Aceh, maka di video kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak bahasa Acehnya bumbu-bumbu dapur, ya. Mungkin topik ini penting untuk teman-teman semuanya, terutama yang berencana atau akan menikah dengan warga Aceh seperti itu. Jadi siapa tahu kan, suatu hari mungkin nanti mertua kalian ngajak masak seperti itu, tiba-tiba beliau ngomong seperti ini, "Cok sira siat." Nah, itu artinya tolong ambil garam sebentar. Nah, hari ini kita akan bahas sekitar 25 atau 29 bumbu-bumbu dapur dalam bahasa Aceh. Kita langsung aja ke bumbu dapur yang pertama. Baik, kita mulai dari garam terlebih dahulu, ya. Garam dalam bahasa Aceh disebut dengan sira, ya. S-I-R-A. Garam sama dengan sira, atau garam dalam bahasa Acehnya disebut sira, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita punya gula, ya. Gula sendiri dalam bahasa Aceh disebut dengan saka, ya. S-A-S-A-K-A-K, saka. Jadi gula di sini gula pasir, ya. Jadi kalau gula itu gula pasir, itu bahasa Acehnya adalah saka. Jadi kalau ada mertua kalian ngomong "Cok saka siat," atau itu artinya tolong ambil gula sebentar. Oke, itu gula sama dengan saka. Nah, kemudian ya ragi untuk buat kue nih, atau di sini brandnya Fermipan gitu ya. Ragi sendiri itu bahasa Aceh rago, ya. Siapa tahu kan mertua kalian pengen buat bolu gitu, perlu beli ragi seperti itu. Nah, ragi itu sendiri bahasa Acehnya adalah rago, ya. Kemudian kemudian minyak goreng. Nah, itu kalau minyak goreng itu kami di Aceh langsung menyebutnya minyak seperti itu. Minyak goreng. Jadi langsung minyak. Jadi kalau orang bilang minyak, itu pasti afiliasinya atau itu artinya adalah minyak goreng seperti itu, ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya minyak goreng, itu bahasa Acehnya langsung disebut dengan minyak seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman diminta untuk beli minyak, ya artinya ya minyak goreng seperti itu. Beda ceritanya kalau misalnya orang tua minta tolong beli premium misalnya. Itu mereka akan bilang minyak bensin. Jadi ada kata bantunya di depan, minyak bensin, atau bahasanya bensin begitu. Jadi kalau di Aceh itu kalau minyak goreng, kalau orang ngomong minyak itu ya minyak goreng seperti itu, minyak untuk menggoreng makanan, untuk menggoreng ikan atau makanan lainnya seperti itu. Jadi kalau minyak ya minyak goreng. Tapi kalau minyak lain kayak misalnya apanya? Solar misalnya, langsung minyak solar, ya. Atau minyak angin, minyak angin, ya, seperti itu. Tapi kalau minyak goreng langsung orang Aceh ngomongnya minyak seperti itu, ya. Nah, karena ini bumbu dapur, jadi minyak yang kita bahas di sini adalah minyak goreng. Jadi kalau minyak goreng itu bahasa Acehnya adalah minyak seperti itu. Kemudian wijen atau biji wijen itu bahasa Acehnya adalah lengeng. Ya, itu wijen itu bahasa Acehnya adalah lengeng, ya. Nah, kemudian kayu manis, ya. Ini namanya kulit maneh. Berikutnya cabai. Nah, cabai sendiri itu bahasa Acehnya adalah campli, ya, campli. Nah, sekarang kita beri perbedaan nih, ya. Cabai tadi kan bahasa Acehnya campli, ya. Nah, kalau itu cabai rawit, ya, itu orang Aceh menyebutnya campli ubud. Jadi karena dia kecil, makanya disebut dengan campli ubud. Nah, ubud itu adalah bahasa Aceh untuk kata kecil. Jadi cabai rawit itu campli ubud atau cabai kecil. Nah, sementara
Untuk cabai merah itu penyebutannya campli merah. Cabai merah itu penyebutannya campli merah. Nah, sementara untuk cabai hijau atau cabai hijau itu sebutannya adalah campli hijau. Campli hijau. Jadi seperti itu ya. Itu beberapa perbedaan pada penyebutan kata campli seperti itu. Sementara untuk serai ya, serih seperti itu, serih atau serai. Nah, itu bahasa Acehnya adalah re. Re ya, spellingnya adalah R-H-E-U, re. Jadi untuk serai atau serih itu bahasa Acehnya adalah re. Kemudian untuk lada sendiri ya lada gitu ya. Kalau lada ya lada seperti itu. Kemudian untuk bawang. Nah, bawang sendiri bahasa Aceh juga bawang. Bedanya adalah ketika itu bawang merah maka sebutannya adalah bawang merah atau bawang mirah. Sementara untuk bawang putih juga sama, bawang putih. Ya, bawang putih. Bawang putih itu bahasa Acehnya adalah bawang putih. Kemudian untuk bawang perai atau bawang pre seperti itu ya, saya buka Wikipedia, ternyata bawang pre atau bawang perai itu ya sama bunyinya seperti bahasa Aceh. Orang Aceh menyebut bawang perai atau bawang pre juga dengan sebutan yang sama, yaitu bawang pre ya, bawang pre, bawang pre. Kemudian untuk jahe sendiri kami di Aceh menyebutnya dengan sebutan halia. Jahe artinya adalah halia seperti itu. Sementara untuk ketumbar ya, di Aceh kami menyebutnya awuh. Ketumbar ada bahasa Acehnya adalah awuh. A-W-E-U-H. Awuh seperti itu ya. Kemudian untuk terasi, beberapa daerah kami menyebutnya terasi. Terasi bahasa Indonesia, bahasa Aceh adalah terasi ya. Kemudian untuk cuka, asam cuka di Aceh juga sebutannya juga cuka seperti itu. Nah, untuk jintan sendiri itu bahasa Acehnya adalah jera ungkut. Jera ungkut. Jera ungkut. Nah, kemudian yang sama dengan jintan adalah adas. Ini kan bentuk fisiknya hampir sama ya, cuman beda warna sedikit ya. Jadi untuk adas sendiri bahasa Acehnya adalah jira maneh. Jira maneh. Tadi kalau jintan jira ungkut, sementara adas sebutannya adalah jira maneh. Jadi agak mirip ya, keduanya kan secara tampilan mirip ya, jadi di bahasa Aceh juga namanya juga agak-agak dekat seperti itu. Kemudian untuk jeruk nipis bahasa Acehnya adalah boh kuyun atau boh kiyun ya. Jeruk nipis artinya boh kuyun ya, boh kuyun itu jeruk nipis. Sementara untuk jeruk perut ya, jeruk perut itu bahasa Acehnya adalah boh kruut. Boh kruut itu untuk jeruk perut seperti itu ya. Nah, kalau jeruk biasa, jeruk manis ya, jeruk manis biasa oren itu, ini bahasa Acehnya adalah boh limo. Boh limo ya, boh limo, L-I-L-M-O, boh limo itu jeruk ya, itu bangsa jeruk. Jeruk perut boh kruut, jeruk nipis boh kyun, jeruk biasa, jeruk manis yang kita makan, yang kita bikin orange juice itu boh limo namanya. Kemudian asam Jawa. Asam Jawa itu bahasa Acehnya adalah boh me. Boh me, me itu M-E ya, boh me. Boh me artinya adalah asam Jawa. Kemudian untuk daun salam itu bahasa Acehnya on salam ya. Daun itu ya artinya on ya, daun salam artinya on salam seperti itu ya. Kemudian seledri ya, seledri itu bahasa Acehnya adalah on sop. Seledri artinya on sop. Kunyit. Kunyit itu bahasa Acehnya adalah kunyit. Kunyit artinya kunyit. Oke? Sementara itu untuk kemiri ya, kemiri, buah kemiri itu bahasa Acehnya adalah boh kiro. K-I-K-R-O-R-O, kiro. Kemiri artinya kiro, boh kiro seperti itu ya. Kemudian kelapa ya, kelapa itu boh u ya. Kelapa artinya boh u ya. Kalau untuk santan ya, santan bahasa Aceh juga santan seperti itu. Sementara untuk kelapa gongseng ya, yang biasa jadi bahan baku untuk
salah satu komposisi untuk membuat rendang itu bahasa Acehnya adalah unelhe. Unelhe. U itu kelapa, nelhe itu gongseng, kelapa gongseng. Atau utelhe seperti itu ya. Nelhe bisa, telhe juga bisa. Itu kelapa gongseng artinya unelhe atau utelhe. Nah, kemudian untuk belimbing sendiri, belimbing wuluh itu yang biasa untuk bikin sayur asem seperti itu. Nah, itu bahasa Acehnya adalah boh limeng. Ya. Boh limeng itu adalah bahasa Aceh untuk belimbing wuluh. Ya. Belimbing yang biasa kita bikin untuk sayur asem itu bahasa Acehnya adalah boh limeng. Nah, sementara di Aceh itu juga ada varian lain untuk belimbing tadi. Belimbing yang sudah dikeringkan, ya. Dikeringkan, dikasih garam, itu bahasa Acehnya adalah asam sunti. Ya, itu bahasa Indonesianya adalah belimbing asam kering. Jadi asam sunti itu adalah, jadi ketika ada orang tua kalian nanti ngomong asam sunti, berarti itu adalah belimbing wuluh yang sudah dikeringkan sampai warnanya menjadi coklat dan sudah dicampur dengan garam. Itu belimbing asam sunti namanya, atau belimbing asam kering. Kemudian daun kari. Daun kari itu adalah bahasa Indonesia untuk, kalau bahasa Acehnya untumurui. Ya, kalau teman-teman pernah makan ayam tangkap seperti itu, ini jadi campuran ya. Selain cabai hijau, juga ada daun kari yang juga digoreng bersama dengan si ayam tadi. Jadi daun kari ini adalah untumurui bahasa Acehnya. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga kalian bisa segera berbahasa Aceh, dan ini bisa membantu teman-teman yang berencana menikah dengan warga Provinsi Aceh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa setiap hari Ahad ada video baru di channel YouTube saya pukul 8 pagi, video tentang belajar bahasa Aceh, dan ke depan kita akan buat topik-topik berbeda. Kalau ada topik khusus yang pengen kalian tahu, kira-kira kita mau bahas topik belajar bahasa Aceh tentang tema apa, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Oke, jangan lupa share dan subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum Indonesia.